Halo teman-teman, maaf openingnya biasa aja, nggak nyentak, nggak terlalu excited, nggak gitu. Tapi kita doakan semoga opening yang biasa saja ini bisa memiliki banyak subscriber. Dan hari ini spesial, nama kontennya bukan baru kenal tapi pengen kenal. Karena proses... gue yang pengen kenal. Iya! Gue gak nyangka secara pribadi gue ditonton sama Petra Sihombing. Jadi Petra pengen ketemu sama gue karena nonton video gue ada apa Pet menurut lo yang ngebuat lo pengen kenal sama gue apa? Sebenarnya gue kaget aja sih ada yang nyebut nama gue di interview. Oh. Gue nonton interview lo di Freudian deh. Oh Freudian. Nah. Yang lo nyebut lagu gue yang dulu terus lo lu berubah. Iya, perubahan itu. Iya. Tapi itu emang salah satu contoh yang menurut gue paling konkret sih bagaimana orang yang di industri terus kayak fucked up dan tahu kewarasannya itu di atas karir dia gitu. Padahal kalau lu sekarang masih bertahan genjreng-genjreng dengan apa sih, kayak siapa yang bisa mengalahkan pesona pria tampan dengan gitar di atas panggung? Memek anget gitu kayak. Iya, kayak semua memek entah yang sudah pernah dihamili atau belum tuh kayak hangat gitu. Kayak Petra, masukkanlah kunci G-mu ke dalam memekku gitu kayak. Tapi lu memilih untuk waras, lu memilih untuk kayaknya gue nggak di sini gitu. Menurut gue tuh gue huge respect sih, dan ketika di jalur yang lu sekarang pun menurut gua lu struggle-nya tuh gila-gilaan sih. Kenapa gua aware banget sama lu? Karena waktu itu di TV waktu lagi nggak ada siarannya. Bukan cuma ngeliat lu, tiap malam gua dengeran inilah cintaku, gitu. Dan abis itu iklan, abis itu lagu lu lagi. Berjam-jam gitu, dan gua rasa lu bakalan naik, bakalan terus terakhir terus lu sempet ngilang gitu. Dan gue juga nggak nyari tahu juga sih, kayak cuman kayak apa nih Petra Sihombing gitu, sampai gue tahu albumnya yang seperempat. Terus gue bilang, Petra ngeluarin lagu ini gitu, maksudnya Elo aja juga nggak laku gitu. Elo kan nggak laku kan, dia di lumayan lah. Iya, cuman nggak laku. Ya lu ngomong gitu karena kenal kali ya sama Elo. Ya maksudnya Elo untuk dengan dandanan dia yang udah sangat-sangat indie gitu, yang itu masih nggak ngejual juga. Terus apalagi Petra ya, gue bilang kayak ini orang berani banget nih, gue bilang. Padahal dua-duanya punya modal ya seperti Ardhito Pramono, bukan wajah yang lu temukan jamet gitu. Yeah. Bukan tipikal cowok-cowok yang lu temui di sehari-hari. Mungkin kalau di satu sekolah cuma satu yang mukanya kayak lu. Kecuali kalau swasta ya, kalau apalagi internet. Gue ini sih, swasta sih. Jadi banyak lah ya yang iya oke. Iya, wajar. Jadi kayak lu dibilang ganteng kayak aneh kali ya, kayak enggak, orang di swasta. Ya, biasa aja. Iya kan, karena di swasta, sekolah swasta lebih banyak yang ganteng dan terawat gitu wajah-wajahnya. Lu gara-gara Froyonion itu awalnya. Iya. Oke. Terus gue jadi nonton semua video-video lo yang ke belakang, nyari-nyari. Terus kayak kenapa lo banyak dikatain orang gitu. Iya. Terus gue mulai kayak, netizen berarti jahat ya. Iya. Ya nggak apa-apa dong kalau kita jahat juga ke netizen. Ya harusnya jadi nggak apa-apa sih. Itu dia, harusnya kan boleh ya gitu. Kayak ya dua arah kan conversation. Bener kayak gue dikatain kontol ya gue katain kontol gitu. Lu jangan sampai, karena kebanyakan dari netizen yang ngatain gue balas ngatain. Mereka kayak, lu nggak usah bawa ibu gue dan orang tua gue dong gitu. Terus kayak, enggak, lu juga ngatain orang tua gue gitu. Iya, jangan ngasal juga. Iya, kayak gue bilang lu hasil dari sperma buruk. Terus kayak gue dikatain emak gue jablay. Terus gue bilang, iya emak gue jablay gitu. Tapi ya nyokap lu juga satu tongkrongan sama nyokap gue gitu. Kayak, iya. Ya gue kenal nyokap lu dari nyokap gue gitu. Gue kalau punya ide-ide kayak lu barusan mungkin gue akan ngomong balik sih. Cuma ide gue gak seliar lu barusan. Iya sih. Ya maksudnya pribadi orang beda-beda lah gitu. Maksudnya kenapa gue mungkin lu tonton mungkin karena ada hal-hal yang pengen lu suarakan, gue suarakan akhirnya. Bener kan? Ada iya kan? Karena yang paling sulit dari seorang seniman adalah menghibur seniman lain, bro. Iya, itu gue setuju. Dan channel gue ini gue buat sebenarnya biar bisa ditonton sama orang-orang yang berkesenian, terus dia lagi nyari hiburan yang nggak cuma sekadar hiburan, tapi bisa ngasih insight juga gitu, yang mungkin abis itu lu bisa bikin lagu apa, atau mungkin lu bisa kayak ini bagus nih kayak premis awalnya gitu untuk gue bikin lagu kayak gitu loh gitu, kayak ya saling lah ya, seniman tuh saling, nggak harus gue temenan sama stand up comedian juga. Inspired to be
to inspire gitu ya. Iya, to inspire, bener. Karena kalau kita ngomongin sama orang-orang masyarakat luas gitu yang kita nggak tahu skala pemikirannya sampai mana gitu, terus kita harus ngikutin kemauan mereka, kayaknya berat deh, men. Iya. Lu berada di industri, kenapa yang membuat lu akhirnya tai lah gitu. Udahlah, karena lu keluar dari industri tanpa masalah gitu. Iya, nggak ada masalah sih. Sama manajemen gue juga nggak ada masalah. Gue emang kontrak gue habis. Udah. Iya. Jadi gue emang waktu itu album 1 gue merasa kayak gue anak baru, gue nggak tahu apa-apa. Gue Ya, waktu itu. jadi menjalani aja lah gitu ya. Terus bokap gue pun karena dia penyanyi rohani, jadi dia memang tidak banyak temen di industri musik yang gue pengen jalanin gitu. Oke. Jadi akhirnya kayak ya udah gue jalan sendiri nih. Gitu. Gue nggak ada kenalan, gue nggak ada apa-apa, duit juga nggak ada waktu itu. Terus akhirnya bikin album pertama, bokap gue jual mobil, bla 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 bla. Terus Sampai jual mobil bokap lu? Iya, album pertama. Terus album kedua itu gue kayak udah mulai merasa kayak kok industri gini ya gitu. Orientasinya untung nih, maksudnya duit, selalu duit. Iya, gitu. selalu duit ya, selalu. Dan maksudnya gue bukan yang anti kemapanan juga gitu, kayak gue butuh uang buat berkarya lagi, gue butuh uang buat sehari-hari. Tapi nggak gini caranya. Cuma nggak gitu-gitu amat gitu. Iya. Kayak gini banget ya gitu. Iya. Kayak jualan pecel jadinya, kayak modalnya segini harus balik ya gitu. Atau kayak, ya, kadang kan karya nggak selalu gitu ya. Kadang ada karya yang nggak laku, cuma kayak kenapa lo sign dari awal juga bukan karena menurut lo dia bisa laku, tapi karena mungkin seharusnya sebagai label lo melihat dia kayak ini orang yang artis yang bisa gue develop, artis yang bisa gue jadikan lebih baik lagi, lebih bagus lagi dengan resource yang dipunyai sama manajemen atau label itu gitu. Menurut gue sih gitu. Album kedua gue jatuhnya kayak eksperimen sih. Kayak industrinya gini, gue coba deh kesini gitu. dengan caranya industri gitu. Dan gue pun emang willingly ya, gue nggak dipaksa untuk bikin musik yang kayak tadi lo nyanyi gitu. Gue bener-bener kayak inilah Cin. Itu bukan itu nggak dipaksa sama sekali. Itu nggak dipaksa sama sekali. Itu mau kemauan lu. Iya, coba gini, nggak dipaksanya tuh gini. Di sekeliling lu semuanya begitu. Iya. Jadi setiap hari gue datang ke situ, ke kantor, ke kemanapun industri acara yang gue lagi jalanin hari itu, semuanya begitu. Jadi akhirnya gue nanya ke diri gue sendiri kayak, ini gue yang salah apa mereka yang salah ya? Ini mereka yang salah tuh gue yang salah gitu. Emang gini banget karena memang begini banget. Iya. Dan memang seharusnya begini. Atau emang gue aja gitu yang kayak berada di lingkungan yang salah gitu. Iya. Jadi kayak gue akhirnya ya udah deh gue coba ikutin alurnya gitu. Ya udah gue bikin album kedua. Untungnya sih lumayan ya album 2. Ada lagu kayak Main, Inilah Cinta. Iya, Main gitu. Yang oh baby. Itu gua tahu tuh. Tahu karena gue beberapa kali nontonin lu di acara kampus. Iya, makanya gue tahu tuh pasti uhti gitu, pasti bernyanyi bersama dengan teman-temannya. Terus ada di sampingnya temannya yang lu sabar ya gitu ya, kayak lagu itu mengingatkan dengan seseorang dan temannya menyabar-nyabarkan. Lu enggak, tapi gue pernah ngerasain gitu waktu itu. Ya udah sih biarin aja gitu. Tapi lagu ini ngingetin ya gitu kayak. Kan perasa banget ya. Enggak, gue nggak bukan perasa, gue peka aja gitu. Gue pengen tahu ada di sekitar gue gitu. Efek misalnya lagu tentang apa, terus gue liat sekitar gue kayak gitu. Terus kayak temennya ikutan nyender gitu ke dia gitu, tiba-tiba kayak gitu, terus digini sama temennya kayak dipukul gitu. Gue buat album kedua itu karena eksperimen. Maksudnya gue tuh orang struktural banget, organize lah gitu. Enggak juga, kayak gue suka struktur yang keren. Kayak gue nggak peduli hasilnya, penting strukturnya keren. Enggak kayak gini, kayak kenapa gedung itu bentuknya bagus karena arsiteknya mikirin itu. Kayak kenapa lagu itu bagus karena produsernya atau songwriter mikirin itu juga. Gue suka itunya. Iya. Dan gue selalu ngulik kenapa sebuah lagu itu terkenal. Terus kenapa bunyi-bunyian ini bisa dikenal disukai banyak orang gitu. Gue suka itunya justru. Jadi di album kedua itu malah bukan manggungnya. Itu nomor 2 sih. Itu nomor satunya itu karena lu suka create something gitu, kayak misalkan dari basket yang lu suka itu dribblenya, atau dangnya doang gitu. Kayak kenapa di dribble?
Oh iya iya iya. Gue selalu nanya itu kayak Iya, iya. kayak misalnya zaman dulu gue selalu dengerin 10 album per hari gitu. Gue download sih waktu itu. Masih belum punya duit soalnya jadi Iya iya. download Iya. ilegal. Torrent. Sebelumnya LimeWire. Aduh. Gue Napster nggak sempet dapat, cuma LimeWire. Berarti Anda termasuk golongan orang-orang kaya Anda. Karena saya belum Ada internet. belum ada internet, saya dulu di rumah Gua harus ada, ke gua warnet ada, di dulu. rumah ada. Bahkan kalau buat tahu lirik lagu orang aja gue ngeprint di warnet. Iya. Gue ada internet di rumah tuh umur kelas 6. Ih, gokil banget. Gue kelas 6 tuh bokap gue dicolong laptopnya anjing. Mana bokap gue kerja kantoran biasa jadi per bulan harus nyicil itu laptop yang hilang bangsat. Mungkin kalau laptop itu masih ada, gue ada internet sih di rumah kayaknya. Lu berarti ada internet, terus akhirnya lu dengerin album banyak, terus kayak lu ngulik. Gue justru suka kayak apa ya, kayak misalnya gue dengerin genjrengan gitar gitu. Terus gue kayak mencoba untuk mengimagine ini dia pakai gitarnya apa, terus caranya gimana, kayak sekeras apa, selembut apa, terus kayak jarinya posisinya gimana. Tapi gue bayangin aja. Karena lu belum bisa bermusik. Karena gue emang tadinya gue nggak bisa main instrumen gitu. Sampai akhirnya gue bisa, baru kayak gue ngulik gimana caranya dapetin sound yang sama. Emang nggak tahu ya, gue mungkin emang udah pengen jadi produser dari dulu. Cuma gue nggak tahu bukan orang yang di on stage gitu ya. Gue nggak tahu kalau profesi itu ada. So saat itu. Iya, karena jarang banget gitu kayak. Kalau mungkin kalau band luar, kalau gue lihat kayak di CD gitu ada kreditnya, selalu ada produser kan. Gue kira ya produser yang ngurusin studio atau apa gitu. Gue kayak booking studio gitu ya, gitu ya. Ngatur jadwal, makan jam berapa. Itu manajer harusnya kan. Gue nggak tahu, dan pas gue tahu ada itu gue baru kayak seru ya gitu. Makanya abis itu gue bikin album ketiga. Oke, album ketiga lu adalah Seperempat itu. Nah, di Seperempat itu apa yang lu keluarin? Gue sih jujurnya gue belum dengerin lagunya sih. Seperempat itu gue seperti apa ya, kayak eksplorasi aja sih, eksplorasi sound yang agak aneh sih jatuhnya. Kayak sound-sound yang gue nggak pernah gue make sure nggak pernah ada yang pakai sound itu. Jadi kayak misalnya gue nyari sound keyboard, gue bikin sendiri dari nol, bener-bener kayak soundnya harus gini spesifik, gue pengennya gini. Oke. Kalau nggak salah yang Incognito juga iya. Itu dia sama lu juga. Oh, terus hasilnya gimana? Mereka gila banget sih, seru banget. Iya, maksudnya untuk lu pribadi itu memuaskan buat lu. Seperempat iya, album itu iya banget. Memuaskan banget. Itu lu banget intinya. Maksudnya apa yang lu pengen eksperimen tuh ada di situ. Akhirnya bukan gue banget juga sih. Tapi akhirnya gue merasa kayak gue spend too much time dan effort untuk bikin sesuatu yang melewati batas yang gue biasanya bisa. Tapi akhirnya gue jadi belajar banyak dari situ, kayak oke, gue nggak segitunya deh. Gitu deh. Dulu gue pakai receh-recehan, terus akhirnya orang mulai masuk ke ranah privasi gue, dimana gue dalam stand up gue pun gue tidak pernah mau ngebahas hal yang privasi buat gue, kayak orang tua gue apa segala macam. Padahal ya rata-rata komik sih berawal dari keresahan dan kejujuran, yang akhirnya mereka bawa itu ke atas panggung gitu. Dan gue tuh mikirnya kayak enggak lah, gue pengen berkarya dengan hal yang lain aja. Gue nggak mau bawa pribadi gue coba buat, gue juga pengen senang di atas panggung dan lu juga ketawa aja gitu. Oh, oke. Iya. Pada akhirnya kok ranah privasi gue diusik ya? Gitu kayak anjing, gue tuh udah tidak merelakan gitu kehidupan pribadi gue bawa ke atas panggung biar kita sama-sama seneng aja udah, kayak one night stand aja udah. Sama-sama ya udah, lu gua ngencrot lu ngencrot udah gitu. Ternyata baper. Jadi personal ya kan, tiba-tiba kamu di mana? Ya. Nah, kamu di mana itu bahasa netizen tuh kayak, kok lu deket sama cewek yang ini sih? Lu kan harusnya sebagai public figure lu nyari pasangan yang contoh baik buat publik gitu. Maksudnya seorang public figure tuh nikahin yang cewek yang solehah gitu. Lah menurut gue emang cewek gue tidak solehah secara perilaku gitu. Maksudnya dia melayani gua, dia ngurus anak, dia sekarang bisa masak, bisa nyari duit sendiri dengan caranya dia gitu, kayak enggak ini soleha kok gitu, kena apa karena dia tatoan gitu lu jadi terus dia masuk ke ranah privasi gue, terus kayak wah ini nggak bisa sih. Kalau lu tuh udah bukan ngebangunin harimau tidur sih, lu tuh ngebangunin Godzilla tidur, ya kan? Godzilla tuh ada di palung laut paling dalam, ya kan? Di tempat yang ada lahar-laharnya. Dia tuh berapa ratus tahun sekali baru muncul gitu. Dan dia tuh muncul untuk menemukan keseimbangan, karena
Godzilla tuh punya feeling kayaknya bumi mau diserang sama makhluk lain gitu. Ya kan? Nah, gue ngerasa kayak wah lu salah sih. Kalau misalnya lu pengen tahu gue kayak gimana ya ini dia gue gitu. Gue bilang bullying boleh. Iya. Terus kayak banyak laki-laki di Indonesia suka kerja 2 kali gitu, kayak nikahin cewek solehah tapi ngewenya sama cewek bandel gitu, kayak kerja 2 kali kan gitu, kayak ya ini yang lu pengen ya, ini karena lu sudah menyentuh ranah pribadi gue ya sudah. Awalnya gue kayak orang ngata-ngatain gue, ya udahlah gitu ya mereka juga kan gini, banyak maklumnya lah gue. Tapi makin kesini kayak oh jadi selama ini lu ngata-ngatain gue karena kayaknya masyarakat Indonesia suka gitu, entah background mereka apa, ya entah ya gue yang gue yakini adalah orang yang biasanya ngatain seperti itu adalah orang yang nggak bisa dikatain di dunia nyata. Karena ketika gue bales mereka kaget gitu, public figure nggak boleh ngomong kasar. Ya lu ngomong kasar anjing gitu, kayak gue balikin posisi gue di posisi lu nyentak balik gitu, lu jadi playing victim, jadi gue yang salah. Wah lu salah sih kalau lu musik pribadi gue. Nah, pribadi gue yang selama ini gue tutupin gitu untuk kita selama ini bersenang-senang, oh ternyata bukan itu yang lu inginkan. Sama menurut gue public figure itu sekarang udah definisinya aneh sih. Maksudnya bukan udah kalau dulu mungkin lo disebut artis karena lo sering muncul di sebuah platform. Oke. Kalau sekarang kan kayak lo bisa siapa aja jadi public figure gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa ngerti nggak sih lo? Yeah, kayak harusnya ya lo sama-sama manusia aja. Iya, benar. Ya itu gitu dia aja. Gitu. Makanya gue bilang kayak gue ngatain balik itu karena gue ngerasa ya lu kayak manusia juga. Gitu. Iya. Iya kayak kita sesimpel equal. nih lo lagi sama siapa gitu orang baru terus dia ngatain lo bisa ngatain balik. Iya. Udah gitu. Iya. Kayak gue kayak orang gak kenal gitu, terus dia jatuh gitu, kayak lu goblok lu jatuh gue gitu, terus dia bilang kayak lu ngentot lu ngatain gue, ya udah nggak harus berantem ya udah gue salah, gue yang mulai ngatain, dia juga ngatain balik, ya udah beres gitu. Tapi rata-rata tapi itu simpel banget loh sebenarnya. Emang simpel Pet. Emang jadi gini, banyak hal yang diribetin karena urusan uang, birokrasi. Kenapa kita kalau bikin KTP suka sulit kesana kesini, ngurus apa? Kalau lu pengen cepet ya duit. Menurut gua ya memang apa yang gua lakukan sekarang nggak ada duitnya, Pet. Kayak jujur, kayak sampai lu bisa datang ini gua seneng banget, gua kayak anjing target gua terpenuhi, Pet. Maksudnya gua bisa menghibur seniman juga gitu yang ya maksudnya lu juga berkarya juga gitu kayak. Dan gue seneng nonton konten lo. Ya itu maksudnya gue kayak anjing nggak, itu di luar wildest expectation gitu. Karena target gue cuma pengen orang tahu kalau ya gue berlaku equal ke netizen lain gitu. Lu bisa ngomong bebas, gue bakal bikin konten sebebas gue mungkin. Lu mau ngomel-ngomelin gue terserah. Lu waktu itu kemana ketika lu ngancem gue, diancam dibunuh, istri gue diancam dibunuh, anak gue mau diculik. Ini serem banget, sampai orang tua gue mau dicari alamatnya, mau dibunuh juga gitu. Lu kemana anjing gitu, ya kan? Kayak gue udah sampai di tahap itu. Terus gue coba bikin konten sebebas gue, terus lu komentar, iya public figure, enggak lu anjing, enggak, lu nggak berhak lu nggak berhak sama sekali buat ngatur konten gue. Udah, lu bisa sampai ngancam ngebunuh aja gue biarin hidup, ya kan? Itu kalau orangnya depan-depanan sama lo ya nggak bakal ada, karena gini, kenapa mereka nggak mau ngomong langsung di depan kita nih sebagai public figure, orang yang jahat ini nih, karena ketika itu diviralin yang salah jadi mereka anjing. Iya, lu lihat bapak-bapak nih buang sampah sembarangan, ya kan, terus diviralin sama orang gini, Pak, sampahnya jangan dibuang sembarangan dong, cintai lingkungan. Weh, apa ini gitu kan. Iya, itu dia, mereka nggak bakal, Pet. Gue berapa kali ke Jatinegara, ke Jatiwaringin, ke Depok, ke Bekasi, terus buat nemuin orang-orang yang mau ngajak gue berantem, Pet. Nggak ada yang mau ketemu? Nggak ada. Oh iya? Iya, sampai waktu itu ada yang ngaku-ngaku anak UI gue ubek-ubek tiap kampus, tiap fakultas, gue cari namanya gitu. Gue kayak apa, kayak gue emang gak jago berantem, Pet, tapi gue survive sampai hari ini. Gitu. Berarti bisa-bisa aja. Iya. Gue sempat dari manajer lu bilang, kenapa Petra sangat relate dengan lu? Karena apa yang gue lagi bahas. Karena lu lagi punya lagu soal cerita kita milik semua. Terus gue tadi dengerin iseng kan. Ternyata genjrengan
lu tidak berubah loh Nggak sebenarnya. hilang ya? Nggak hilang, itu gue bilang kayak anjing, tapi liriknya sih mulai sekarang semua orang bisa menghakimi. Jadi sekarang jadi hakim tuh nggak perlu gelar gitu. Itu ada di lirik Petra Sihombing sih, gue kaget sih. Ini musiknya musik Petra nih. Tapi menurut gua yang gua tahu lagu lu zaman dulu dari album lu yang kedua itu yang anjing ini sih, ini Petra balik nih. Jiwanya cuman bukan jiwa kemarin. Kayak ini jiwa tempa sih, jiwa yang udah gitu. Terus lu semakin peka dengan lingkungan lu dan ternyata cinta tuh udah bukan hal yang relate gitu. Kalau cinta udah banyak banget sih yang bahas cinta. Maksudnya udah jadi bahasan yang gue masih pengen sih sebenarnya bahas cinta, cuma maksudnya kayak gue udah bahas itu lumayan banyak lah. Iya. Lu udah ibaratnya lu udah hatam di situ lah, udah udah cukup lah gue bikin lagu cinta. Lu lebih ke realitas sekarang berarti ya. Terakhir sih ya, lagi gitu banget. Gue merasa kayak itu sih nostalgia tuh udah jadi hal yang terdegradasi gitu loh. Iya. Kayak lo dulu mau ngelihat foto-foto lama gitu, ya lo harus ngubek-ngubek gudang, ngelihat zaman awal lo baru jalan, atau waktu lo pengen tahu bokap nyokap lo nikah gimana. Iya. Ya lo harus gitu. Sekarang tinggal dapat gitu. Tapi kayak esensi dari masa lalu menurut gue yang seharusnya bisa lebih berharga dari itu jadi agak hilang aja gitu. Iya. Terus ngefeknya ke sekarang juga, kayak informasi yang telat 60 menit tuh udah telat. Bener. Padahal sebenarnya kan dia baru 60 menit yang lalu juga. Lo sebenarnya masih punya waktu untuk memproses itu loh. Ya pada akhirnya orang kan memilah-milah sendiri yang mana yang kredibel gitu, yang mana demi duit gitu, yang mana demi manusia gitu, demi being a human gitu. Anjing sih, dan lu menemukan sisi manusia lu setelah 10 tahun berkarir, Pet. Lama sih. Anjing, gue 2 tahun aja udah kayak bah gitu kayak gue udah cukup lama nih nyelemnya nih gitu. Gue udah kayak harus napas deh gitu. Gue di TV 7 tahun berarti. Iya 7 tahun kan, 7 tahun 3 tahunnya gue gak laku. Iya sih kayak soalnya gue pokoknya abis EP, jadi setelah album kedua gue bikin EP dulu sebelum album 4. Itu ada 3 lagu gitu. Terus ya udah flop aja dari situ. Sampai sekarang kayak viewersnya gak sampai 20.000 deh. Iya sih. Itu lu sedih gak sih? Enggak. Biasa. Ya sedih secara duit sih. Cuma secara artistry gue sangat happy. Maksudnya gue bisa menyalurkan yang selama ini tapi gue pengen salurin. Tapi kan lu berarti lu married sama istri lu bukan dalam peak enggak karir lu gitu. Gue nekat. Lu nekat? Secara finansial nekat. Kenapa ya orang-orang yang menyanyikan lagu cinta selalu bermasalah dengan cintanya lo? Lu bikin lagu soal cinta yang gimana-gimana gitu, tapi kehidupan pribadi lu tuh cintanya bermasalah. Kenapa ya? Kayak Andika Kangen Band kurang cinta apa coba? Mungkin karena terlalu terbuka kali ya. Atau mungkin banyak ekspektasi orang kali ya. Banyak sesuatu hal yang menurut dia dulunya otentik, terus ketika dia ketemu fame, dia ketemu uang, itu jadi berubah gitu, bener gak sih? Kayak iya mungkin kali ya. Mungkin ya. Itu sih asumsi sih, maksudnya itu asumsi kan. Itu asumsi kita karena yang gue liat kayak Andika Kangen Band gitu yang ngomong kamu di mana dengan siapa, ternyata dia yang begitu anjing. Iya kan, dia yang cerai sama istri terus dia ada. Justru menurut gue itu indahnya seni. Lo tuh tidak selalu harus tahu ini dia lagi ngomongin siapa atau dari perspektif mana. Iya sih. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin perspektifnya mungkin itu ke diri dia sendiri kali ya. Bisa jadi. Anjing, iya juga sih ya PT. Kalau kata dosen gue di sastra, lo sastra? Gue sastra. Oh, cakep. Sebelum si pembuat karya ini berbicara soal karyanya dia, maka lu bebas berasumsi apapun tentang karya orang itu gitu. Jadi kayak lu baca buku ini terus lu jadi agnostik. Lu baca buku ini lu jadi ateis. Tapi ketika gue baca buku ini terus gue jadi ya gue tetap dengan agama gue gitu. Ya udah itu silahkan. Kecuali yang buat karyanya bilang enggak. Itu tuh adalah cara lu untuk menjadi seorang muslim sebenarnya. Nah, itu berarti teman gue yang dua ini salah gitu. Nah, tapi memang tidak pernah ada konfirmasi sih dari seorang dari seorang yang membuat karya gitu, seorang artis gitu yang benar-benar jejak gitu loh, yang gue tuh bikin lagu Yolanda tuh sebenarnya buat ini. Lu bikin yang inilah cinta itu, inilah cintaku itu karena apa? Bukan karena orang sih. Tapi karena tuntutan. Enggak, pengen bikin kayak gitu aja. Fuck, orang-orang punya memori. Orang-orang punya memori soal seseorang tentang lagu tersebut, tapi ternyata Anda cuma pengen buat. Itu pure teori sih, maksudnya gue mencoba
Oh, jadi kayak formula keresahan. yang ada di kepala, enggak, bukan keresahan. Formula yang ada di kepala gua kayak kalau gua ngebahas cinta dengan lirik yang begini, oh mungkin bisa kali laku gitu. Cuma itu. Based on that. Iya. Iya, pantesan gak make sense sih. Iya. Iya sih. Inilah cintaku hanya untukmu. Terus lu masih muda. Iya. Lu masih muda, lu bakal ngewe sama beberapa perempuan Zaman lagi itu gitu. gua hancur banget. Iya kan, kayak "Hah? Petra, inilah cintaku." Kayak nggak mungkin lu anjing, lu ganteng bangsat gitu, kayak nggak mungkin lu main gitar jago, nggak mungkin lu cuma satu nggak bohong gitu. Kan yang cerita kita untuk semua itu kan lu berarti keresahan lu soal Sosial media. itu bukan teori dong berarti. Nggak. Itu yang lu rasain sendiri, itu yang lu lihat sendiri, lu lebih jujur dengan karir lu. Jadi gue kuliah musik sampai kelar. Terus di album seperempat gue all out lah, musik banget pokoknya, anak musik banget. Kalau ini album yang gue buat untuk anak-anak musik yang ngerti, yang ngulik synthesizer, yang kayak gitulah. Iya, iya. Nah pas gue bikin ini, Trippy lah gitu mungkin. iya agak-agak gitu. Ya, oke. Gue mencoba di materi gue yang ini untuk tidak mencoba secara musikal. Tapi secara lirik gue mencoba untuk aware banget dengan apa yang lagi terjadi. Pantes aja lagu. Iya, maksudnya secara instrumen pas gue denger Ya tuh gitu kayak aja. anjing ini Petra anjing gitu. Ini Petra anjing gitu, kayak anjing ini Petra comeback sih. Tapi ya itu maksud gue yang gue pertanyakan adalah lu tidak main aman. Gitu. Kayak Tapi itunya nggak gue pikirin sih. Gue nggak mikirin kayak materi yang ini dan hidup gue mulai sekarang gue tidak akan main aman. Enggak sih, gue lebih ke jujur aja. iya. Gue emang gini orangnya. Ya udah. Anjing lebih enak gak sih, Bet? Enak banget. Parah sih. Iya kan? Lo tahu rasanya sih. Iya Nggak, ini. dari cara lo ngeliat gue lo tahu, rasanya lo tahu. Ini Pet, soalnya ini Pet, YouTube gue semua soal itu gitu. Soal kenapa gue bilang ini channel gue namanya Us Kamu Kita, karena ini channel gak cuma punya gue, tapi juga punya teman-teman gue. Dimana di sini semua orang bebas bercerita. Makanya gue bikin ada konten ngobrol biasa aja, ada baru kenal dan segala macam. Yang menurut orang ini kontennya adalah soal ini Pet, soal bagaimana orang gimana caranya narik subscriber dengan banyak cara, bener nggak? Gue nggak pengen narik banyak subscriber. Gue cuma niatnya, gue cuma pengen bikin distraksi. Ini industri nih. Tapi kayak, karya tuh gitu nggak sih? iya, distraksi bukan? Iya. Distraksi kan, kayak anjing ini udah mulai begini nih. Aduh, YouTuber udah mulai santun. Udah mulai ngomong anjing, ngomong bangsat di sensor-sensor gitu, kayak wah standarnya udah mulai KPI nih gitu. Padahal KPI tidak memantau YouTube gitu. Kayak mereka ketakutan sendiri anjing. Kayak bahkan sudah banyak YouTuber yang baru mulai juga main sensor kata-kata. Oke, misalkan kita ngomongin soal konsekuensi, yang YouTuber yang punya subscriber lebih banyak mungkin karena ngomongin soal uang, ya kan? Nah tapi nih YouTuber baru ini kenapa lu sensor? Kayak lu yakin banget YouTube lu gede gitu, kayak lu pede banget bangsat gitu. Kalau dibalik gitu ya? Iya, jadi kayak ini ibaratnya kayak stand up comedian yang dia manggung di panggung off air, tapi ngomong Indomaret tuh Indomerit. Jadi udah nyensor dari awal. Weh anjing, lu udah siap TV banget gitu. Dan ternyata yang masuk TV adalah orang-orang yang kalau off air belarakan kayak gua. Yang ngomong anjing kontol apa segala macam waktu off air gitu, iya. Ngomong merek nggak ada yang gua sensor apa segala macam itu kayak. Lu selalu tegang lo kalau manggung off air. Kalau acara TV gede gitu. Wah, lu gua tampol lu Pet, lu nggak mungkin lah. Manggung off air tuh, tapi ya lu tahu rasanya lah. Ya gua tahu, cuma maksudnya kayak gak setegang itu sih kalau gue kayak. Gue kan sendirian dulu, gitaran doang, -1. Gue mau bawa band nggak ada ininya, nggak ada budgetnya. Iya juga sih. Apalagi kalau TV. Iya, baru mau ngomong gue anjing. Gue ngerasain banget, gue dari 2009 gue muncul, itu gue barengan sama Afgan sama Vidi. Sebenarnya mereka udah lebih established lah jauh. Iya. Tiba-tiba ada gue gitu. Terus jadi sering bareng lah, bareng bertiga gitu. Terus gue ngerasain banget kayak di saat, kan gue memang sebenarnya gue gitaris dan penyanyi ya, maksudnya gue selalu menyebut diri gue singer songwriter dan musician gitu. Gue main instrumen. Tapi kalau di TV sering banget gue tidak dibolehkan main gitar karena ribet. Cuma karena itu. Iya, jadi kayak kalau dua penyanyi yang lain nggak pakai instrumen, gue pakai, berarti gue harus narik kabel, harus pakai atau nggak pakai wireless, atau gue harus pakai mic stand. Nah,
gue nggak ngerti sebenarnya itu hal simpel banget kan. Itu nganggapnya ribet. Iya, tinggal kayak gue ajak teman gue kayak atau kru gitu untuk bawain itu Ya juga kan nggak bisa. apa-apa Iya, gitu. iya. Cuma enggak aja, jadi akhirnya sering banget gue awal-awal di TV tuh, dan gue memperjuangkan itu banget karena menurut gue mau musisi berhak untuk mengekspresikan dirinya semereka mungkin, sedia mungkin. Gitu. Kalau lo memang gitaris, masa lo nggak boleh main gitar? Kan aneh gitu jadinya. Nah itu gue ngerasain banget di TV. Lu nyanyi doang jadinya itu? Akhirnya nyanyi doang, dan gue memang nggak bisa, dan gue malu itu untuk tidak main gitar karena memang gue bukan penyanyi yang gini. Gue emang gini gitu. Yang kalau settingan gue ini gitu. Yang kalau nada tinggi gini. Kan tetap bisa mundur sebenarnya. Ya, tapi enggak gini. Biasanya kalau ditarik itu sambil merem gitu kayak gitu kayak menghayati. Itu kan kayak template jadi gitu. Kayak duet terus kayak gitu lihat-lihat gitu. Anjing lu. Gue nggak gitu banget soalnya. Iya. Jadi di saat gue di situ, gue jadi harus kayak gitu. Iya. Cuma karena teknis sebenarnya. Bukan karena kayak, oh ini konsepnya emang gini atau apa gitu. Terus konsepnya selalu gak jelas kan kayak. Iya. Benar sekali. Anda sangat jujur. Thank you, Bet. Karena emang gitu. Tapi gue nggak pernah lo lihat kayak Afgan apa Raisa gitu di hate sama orang gitu kayak, ngapain itu konser lihat-lihatan zinah mata, kalian bukan muhrim gitu kayak, anjing coba kalau gua gitu kayak mungkin ada celah di situ gitu kayak, waduh emang kalau diva gitu dan juga lu punya track record bagus kayaknya dan muka lu ganteng atau cantik kayaknya aman deh. Kalau menurut gue gini sih, kalau lu emang begitu, ya orang juga pasti akan ngerasain kok, oh emang gitu. Iya. Cuma kalau lo emang nggak gitu, orang juga pasti berasa lagi. Iya, emang iya. Ya paham gue. Kayak, ya gue memang tidak nyaman kayak gitu. Jadi kalau orang ngeliat gue gitu pasti kayak, iya Petra ngapain deh gitu, iya. Sama kayak ketika teman gue ngeliat gue di inbox sih kayak, jadi kayak, lo ngapain sih gitu. Tapi gini, TV itu membuat gue jadi penasaran dulu, karena gue pengen nanya. Karena beberapa seniman atau artis yang menurut gue punya idealis, si Sheryl Sheinafia. Sheryl kan liriknya bahasa Inggris, ya kan? Dia pernah ada di inbox. Lalu gue tanya sama dia, Sheryl, sorry nih gue mau nanya doang. Sheryl, lu sadar gak sih lagu lu tuh gak didengerin sama orang-orang yang nonton di sini? Di parkiran Ramayana ini tuh gak ada orang yang paham lagu lu gitu. Tapi kok lu mau gitu? Sheryl cuma bilang kayak, ya label us mau gimana kerja sama label dengan TV. Gue tanya kayak, terus lu kan lu seniman, lu bikin lagu yang bukan buat semua orang gitu. Terus gimana cara lu untuk bisa self appreciate diri lu sendiri gitu? Dia bilang gue cuma merem. Terus gue lagu ini buat gue aja gitu. Emang gue lihat pas di tayangan sih Sheryl sih nggak interaksi sama sekali sih, kayak ya ini juga jadi pembelajaran buat yang nonton juga. Kalau misalnya ada artis gitu yang nggak nyaman di atas panggung terus kelihatan kayak ogah-ogahan atau mungkin kurang niat gitu, kayak effortnya kurang di panggung gitu, mungkin bukan karena capek atau gimana, tapi mungkin karena panggungnya juga nggak tepat buat dia sih gitu. Kayak tapi ada tuntutan lebih dari pihak-pihak lain gitu. Itu gue kayak Igor, lu kenapa di inbox mau gitu ya? Ya, abis gimana gue termasuk dalam orang yang tidak pernah mengkotak-kotakan acara gitu, dan semua orang berhak untuk mendengarkan musik gue gitu. Jadi kayak, oh ya udah, make sense gitu. Jadi lu nggak bisa ngeremehin band-band yang ada di inbox sih. Kalau misalnya lu tahu track record-nya, misalnya kayak dari panggung indie terus tiba-tiba, ya itu yang ngebuat beberapa musisi ini nggak mau ada di acara TV yang kayak gitu kan, karena takut dibilang alay. Padahal nih, ya Allah nih teman-teman gue nih yang gue tahu nih idealisnya kenceng gitu, tapi mau di inbox gitu. Yang menurut gue pribadi kayak lu kompromi gitu. Lu nggak mikirin soal diri lu doang, lu nggak cuma mikirin karya lu. Itulah idealisme sebenarnya menurut gue sih. Mikirin orang lain juga. Mikirin orang lain juga gitu, nggak cuma soal karya lu, tapi mikirin juga ini impact-nya ke teman-teman gue gimana, ke manajemen gue gimana gitu kayak. Karena itu resiko yang udah lu ambil ketika lu udah di manajemen gede, siapa lagi label gede sih gitu. Jadi ya gue coba untuk memahami, dan kayaknya orang-orang yang sering nge-hate gitu, ngomentarin hidup lu, ngomentarin hidup gue, kalau dibilang sama orang hidup lu kurang jauh, itu bener sih kok kata gue. Karena kalau mungkin gue tidak mengalami hidup di inbox gitu selama 2 tahun, setahun lebih lah, nggak sampai 2 tahun, gue pasti bakal menganggap orang yang di inbox alay sih.
Iya. Iya. Ngerti gue. Tapi ketika pas gue tahu orang-orang ternyata oh iya. Ternyata begini. Iya. Ternyata oh iya. Jadi lebih luas sih gitu. Jadi kayak makanya gue bikin konten sebebas mungkin karena mungkin sorry nih pengalaman lu nggak seluas gue. Sorry nih. Kenapa bacot gue bisa bagus gitu karena ya itu ada beberapa hal yang nggak pernah lu coba tapi gue coba. Jadinya ya gimana ya ngasih taunya gimana gitu kayak nggak bisa sih, harus nyoba sendiri. Nggak bisa gitu kayak bahkan nih temen gue yang hamil sama pacarnya gitu terus kayak cerita sama gue dia mau aborsi. Dia mau aborsi nih cerita sama gue karena dia tahu gue juga hamil di luar nikah gitu. Ya itu keuntungan gue punya banyak cerita gitu. Gue punya banyak lobang yang pernah gue masukin gitu. Gue pernah literally gitu kayak nyelup ke berbagai macam lobang gitu. Jadi gue ya untuk beberapa teman gue jadi kadang-kadang jadi decision maker gitu loh. Kayak orang paling terakhir untuk dicurhatin. Karena lo ngelewatin banyak. Iya, karena untuk konklusi juga gitu kayak terus gue mau ini segala macam tapi gue berkarir. Ini juga bini gue juga berkarir. Gimana ya gitu. Apa gue harus gue gugurin aja. Gue cuma ngomong gini, Pet. Gue nggak pernah mau ngatur hidup orang. Gue nggak pernah mau kayak gue didewakan karena ternyata pilihan gue bener gitu. Solusi dari gue ternyata works gitu. Gue nggak mau. Gue cuma pengen ngasih lu 2 pilihan yang akan lu pilih sendiri nantinya. Kalau lu aborsi, silahkan. Lu karir aman. Lu akan bisa hidup senormal mungkin. Tapi ibu mana yang tidak kehilangan? Gitu kayak ketika lu ngerasa ada yang hidup di dalam badan lu pasti lu kehilangan. Iya, secara psikologis pasti akan karena beberapa kali bini gue juga keguguran gitu. Jadi gue jadi sering cerita sama gue gitu dulu. Ya lu kan lu bisa move on dengan kehidupan lu gitu, lu baik-baik saja gitu dan lu punya beban moral ke laki lu. Karena lu sudah punya dosa bareng. Ya kan? Dan percaya sama gue tidak pernah ada hubungan yang bertahan dari kondisi seperti ini gitu. Dan yang terakhir adalah dari aborsi ini tidak ada pernah gue ngelihat ibu-ibu ketemu terus kayak lu aborsi juga? Iya gue aborsi juga. Sama dong tos. Nggak ada. Tapi gue pernah ngelihat ibu-ibu yang sama-sama hamil di luar nikah. Kemarin lu diambil di luar nikah? Iya gini. Tapi lu survive apa? Iya alhamdulillah bisa gede anak gue. Ini anak gue juga kehidupannya baik-baik aja gitu. Sama gue juga, tos dulu dong, tos. Akan ada cerita bahagia dan lu mempertahankan bayi lu. Tapi tidak akan pernah ada cerita bahagia ketika lu menggugurkan kandungan lu. Lu pilih deh salah satu. Ya dikip. Orang nggak tahu, tapi lu berdua orang paling tahu. Iya. Lu ambil di luar nikah, orang lain tahu. Tapi lu berdua bisa. Lu tahu satu sama lain. Ya pilih sendiri aja gitu. Kadang-kadang kejadian-kejadian kayak gitu lah yang akan menguatkan lu nantinya gitu kalau bilang gitu. Jadi kan hidup itu pilihan yang ditumpuk kan. Iya. Terus dia selalu ada hubungannya sih 1 sama 2 ada. Iya, 2 sama pasti. 3 tuh numpuk lagi. Iya, pasti. Anjing lu. Oke juga lu pemikiran lu. Gua tuh diajarin PD Baik ya. PD Baik itu ngomongin ke gua soal 3 tahap menjadi juara. Vini, Vidi, Vici. Tadarus, tasawuf, tadabur. Ada berbagai macam bahasa, berbagai macam agama gitu. Cuma ada 3 tahap. Kayak misalkan lu Petra mendengarkan musik, Petra create musik, Petra menjadi pemusik. Setelah itu dari satu lagi. Petra pemusik, Petra ada di panggung-panggung off air, Petra di panggung-panggung on air. Balik lagi ke satu. Gue kebalik tuh, gue on air dulu baru off air. Wah anjing memang iya. Maksudnya ibaratnya tingkatannya seperti itu dan lu akan tetap jadi satu gitu. Lu akan menjadi satu. 1, 2, 3, 1. Makanya PD Baik bilang itu adalah tahap-tahap untuk menjadi juara. Tahapan menjadi juara. Itu kalau nggak salah judul skripsi S2-nya dia kan filsafat. Itu judulnya dia itu. 3 tahap menjadi juara. Kenapa juara? Soalnya lu selalu dimulai dari angka 1. Anjing juara 1 paling rendah ya. Iya. Ngeri nggak? Ngeri apa dia? Ngeri ya. Bayangin pergaulan gue seperti itu. Di umur 20. Ngeri kan? Gue berterima kasih sekali dengan PD Baik gitu, dengan Budi Dalton, orang-orang yang menginfluence gue gitu untuk tampil apa adanya. Lu nunjukkan apa yang lu bisa. Seandainya lu tidak bisa, jangan lu paksain untuk bisa gitu.
bilang saja tidak bisa gitu. Budi Dalton waktu itu calon wali kota Bandung, salah satu nominasinya dia bro, kandidat. Ditanya, Pak gimana kalau ada, Bapak kan gak punya background apa-apa nih, bagaimana kalau ada kerusakan di Bandung bla 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 gitu. Dijawabnya apa coba? Ya saya mah gak bisa apa-apa, tapi saya punya kenalan yang bisa. Jujur banget bro. Hey Kang Budi, maksudnya lu secara politically correct lu udah menyalahi itu. Karena ada politik dalam politically correct. Yang dimana ya politically correct itu adalah dilakukan sama politikus kita. Tutur kata sopan, santun, menghangatkan hati, yang dikerjain nggak ada anjing. Iya kan? Ya selalu seperti itu. Gue jadi lumayan ngerti politically correct gara-gara nonton Dave Chappelle. Wow, saya tahu kenapa Anda menyukai konten saya. Karena saya pengikut Dave Chappelle. Saya pengikut Dave Chappelle. Dave Chappelle brengsek mulutnya anjing tapi benar. Gue selalu ketemu sama, ya nggak tahu ya. Gue tuh selalu bilang di diri gue gitu, kalau gue tuh ada ayat yang gue yakini kayak lu akan dikumpulkan dengan golonganmu. Gue orang yang jujur nih gitu. Gue orang yang berusaha, sangat berusaha untuk jujur gitu, apapun gitu ya, resikonya gitu kan. Dan alhamdulillah gue dipertemukan, ya gue nggak tahu lo nonton Dave Chappelle anjing. Gue suka, jadi gue tuh suka banget nonton stand up comedy di Netflix. Iya. Dan kayak gue nggak pernah ngomong ini di mana-mana deh, aneh. Soalnya itu kayak hal yang aneh aja gitu menurut gue. Enggak aneh, maksud gue kayak gue suka banget stand up comedian sih. Ya karena lu berkarya kan lu butuh jujur kan. Dan lu butuh trigger. Entah kalau misalnya lu nggak bisa nemu trigger itu dalam diri lu cari referensi yang jujur ya kan, biar lu apa ya, ada improvement dalam diri lu, kayak nggak apa-apa anjing Pet, jujur Pet gitu. Pet jujur juga ada pasarnya Pet. Gue suka yang kayak gitu, yang gue nggak tahu terlihat apa adanya atau memang apa adanya. Cuma yang gue rasain sih dia apa adanya. Speak the truth aja gitu. Karena menurut lo ini bahaya nih. Iya kan? Itu yang ini batas kejujuran adalah ketika ini bahaya nih. Itu jujur berarti anjing. Iya. Dia tidak mikirin apapun gitu, kayak gue cuma pengen speak the truth gitu. Iya sih. Ketika lo nganggap ini bahaya, berarti itu dia speak the truth. Yang paling istimewa dari seorang manusia adalah penerimaan. Konsep penerimaan. Ketika lo bisa menerima, menurut gue hidup lo baik-baik aja sih. Kenapa kita gak mau nerima? Karena mungkin hidup kita lagi enak gitu. Terus ada sesuatu hal yang buruk ke kita, terus kita gak mau terima. Itulah terjadi dalam industri, bukan? Iya. Nerimanya tuh nerima hal baik iya, hal jelek iya. Iya. Semuanya. Gitu. Semuanya. Kayak gue dapat rezeki dari industri, terus gue juga dibuang juga dari industri gitu. Kayak baik buruk industri sudah gue terima gitu loh. Gue tadinya nggak bisa nerima kalau gue tuh dikenal orang karena lagu-lagu gue yang lama. Oh itu gue lama tuh, gue struggling dengan itu lama. Tapi akhirnya lu terima, terus jadi lagu itu? Akhirnya iya, sekarang gue mulai bisa. Gue gak bilang gue udah menerima 100%. Tapi gue masih struggling dengan tapi itu. Karena lu di lagu Cerita Kita Milik Semua itu, lirik-liriknya itu gak lu, tapi musiknya lu. Di situ gue tahu kayak, anjing kok Petra balik lagi ya? Apakah dia akhirnya menyerah? Oh ternyata bukan menyerah, terima aja. Tapi nerima aja, kayak ya udah gue ternyata pasar gue di situ, ternyata orang yang masih sampai gue aja tahu loh itu instrumennya Petra, maksudnya musiknya Petra tuh dulu begitu. Tapi lebih dewasa di lirik sih kayaknya itu cukup kompromi sih menurut gue. Dan itu menurut gue kompromi itu cuma bisa dilakukan oleh orang dewasa. Ya dong. Tua berarti kita. Iya, tetap tuaan. Gue anjing gue baru tahu ya. Gue tadi umur lu berapa, Pet? Gue 27, 92. Fuck anjing, gue 29. Gue tahun ini 29, Pet. Gue 28, tahun ini gue 29. Ah, lu gila lu. Anjing, berarti lu mulai karir lu sangat muda ya? 17 waktu itu. Gak tahu apa-apa sih dulu. Anjing gue baru jadi artis umur 25, gue gak ada apa-apanya, Petra anjing. Anjing gue, tapi ya gue tahu lu karena gue berawal dari awam sih. Juga bisa menerima lu, maksudnya bisa secara objektif melihat lu ya karena gue orang awam sih. Kalau mungkin ya gue ada di lingkungan lu dan gue berada di industri lama, gue pasti bakal kayak, halo Petra, ya ampun kemana aja, jarang banget deh gue lihat gini-gini, lagi sibuk apa, gini, ya ampun Petra, ih senang banget deh ngelihat lu kemarin. Bisa banget tuh ngobrol kayak gitu. Tapi di industri bingung kan banyak gitu kan. Iya akhirnya tapi ya, gue jadi nggak temenan aja. Iya kan, kayak ya kenal aja. Iya kan, kayak ya gue juga sama, jadi kayak ya makanya kita ketemu. Iya. Apa kabar? Gimana album lu kemarin? Ih, ya ampun, gua tuh suka banget deh lagu lu yang di seperempat itu. Ih, ya ampun, gemes banget. Ih, ya ampun Petra, nggak nyangka deh gue.
Terus lihat handphone. Gitu kan, Bet? Iya. Bet? Gitu kan? Ya, kebaca. Tapi gue untungnya sekarang gue udah nggak pernah ketemu sama yang gitu sih. Ya, ya bersyukur dah lu. Iya, bersyukur Iya. banget. Banget. Lu Pet, kayak gara-gara orang kayak mereka kita jadi susah membedakan gitu loh, kayak kayak dalam keadaan sosial yang bener-bener nyata gitu, kayak anjing ini jadi suuzon, ngerti gak sih lu? Susan tapi. Suuzon tuh kayak berprasangka buruk. Oh iya. Jadi ke orang tuh kayak yang baik sama lu tuh jadi kayak aduh anjing ini sama kayak ini nih gitu. Padahal mungkin emang cara dia seperti itu gitu, ngerti gak sih, Bet? Iya. Seru tapi. Seru ya? Iya, Gue maksudnya selalu mencoba untuk melihat, ya mungkin gue emang orangnya apa ya, sok optimis gitu kali ya. Gue mencoba untuk melihat pasti ada baiknya lah gitu. husnuzon, berprasangka baik, berprasangka baik. Iya, gue bukan mencoba sih, gue bahkan nggak mencoba untuk itu, cuma gue orangnya gitu. Kalau ada hal buruk yang terjadi atau ada nggak enak yang terjadi, ntar juga ada enaknya, ntar juga pasti ada alasannya. Itu berarti Ratu new album berarti? Iya, lagi ngerjain album baru. Oke, cerita kita milik semua, gue sih relate sih. Kayak lo akan relate dengan single keduanya sih. Soalnya yang pertama tuh gue agak susah nerima gitu dengan komposisi lagu lu 2 menit 59 detik ya. Sebel kayak sedetik lagi 3 menit. Anjing lu harusnya ini 5 menit sih, kayak harusnya lu ngebahas lebih banyak daripada ini. Cuman ya gue tahu kayak ini Petra kembali ke pattern dia, cuma dengan lebih dewasa, dengan lirik yang lebih dewasa. Gue kayak ya gue pribadi sebagai orang yang mengalami langsung ya apa yang lu omongin di dalam lagu itu, ya gue sih relate sih. Terus yang lagu kedua ini apa? Yang kedua judulnya Biji. Wah anjir lu Pet, masa dari cerita kita milik semua itu kayak wow puitis gitu, kayak wow pop, sangat pop gitu, kayak iya kita kayak mau berbagi cerita padahal liriknya tidak ya. Padahal liriknya bukan seperti itu, liriknya cuma soal orang-orang sotoy yang mencoba menghakimi hidup yang mereka tidak tahu ya. Ternyata iya dia mau, karena sudah ya mungkin belum 100% menerima gitu, tapi kayak judul lagu tuh clickbait anjing. Iya kan? Kayak cerita kita tuh kayak gue sama istri gue gitu, terus kayak orang-orang teman-teman gue tuh tahu gitu bagaimana indahnya gue dan istri gue gitu. Padahal nggak ada indah-indah. Enggak, ngentot anjing pas gue dengerin. Iya sih lagunya Petra, tapi wah lu bangsat sih Pet, kayak anjing. Ini mah kayak Jason Ranti pop gitu, kayak ini JJ tapi pop gitu, kayak aduh bangsat. Tapi gue akhirnya bisa menerima gue sepop itu ternyata. Iya sih. Kayaknya gue seneng aja gitu main musik kayak gitu. Iya. Kayak enak gitu gue di panggung, kayak gue pengen main gitar aja gitu. Ya, dengan Fender warna biru gitu. Iya. Lebih effortless nggak sih? Iya banget. Iya kan? Iya banget. Iya. Tanpa dan di titik itu gue rasa lu nggak pengen banyak pembuktian sih, kayak itu. Iya kan? Itu. Album iya. Seperempat menurut gue Pembuktian. Iya, buat diri gue sendiri. Buat diri lu sendiri, iya. Kalau yang ini tuh kayak lu udah puas. Iya. Udah puas, kayak ya gue udah puas di industri gini-gini, gue kayak nggak perlu 10 tahun untuk ada di industri untuk tahu isinya seperti apa gitu dan betapa bobroknya di situ. Jadi kayak ya 2 tahun cukup lah menurut gue gitu. Kayak kalau misalnya gue masuk lagi pun ya gue pengen menyesuaikan aja. Maksudnya kayak lu sesuai nggak sama gue gitu, dan jangan gue nyesuaiin lu terus. Gue capek sih gitu. Dan sekarang lu udah di tahap kayak gue nggak mau nyesuaiin sama lu semua deh, gue pengen jadi diri gue plus dengan kapasitas diri gue, dan ini hasilnya. Yang kedua Biji itu tentang apa bro? Biji sebenarnya pembahasannya nggak jauh-jauh dari sosial media sih. Ini belum rilis ya? Belum. Tanggal 23. 23. Nah, 23 Besok. Oktober. Oke. Biji itu ngejelasin tentang orang-orang yang anonymously komen di manapun itu di sosial media tanpa mikirin impact-nya ke orang yang dia komenin. Itu ya gitu, ya udah. Ya gue sangat relate sih ya. Ya, tapi yang paling gue benci ya dari orang-orang anonymous itu adalah lu boleh deh lu nge-head komen apapun, lu silahkan gue sih sangat membuka, karena gue sendiri memandang diri gue ya gue juga bisa bikin konten semau gue karena lu ngomong semau lu ya kan. Cuman yang paling gue benci cuma satu, karena gue cinta banget anime ya Pet. Gue orangnya manga banget gitu. Lu nge-head komen pakai foto Naruto anjing, fuck. lu kayak apa, kayak lu tau gak sih Naruto tuh diraguin sama satu desanya dia waktu dia pengen ngajakin Sasuke balik ke Konoha. Petra, gue nggak peduli lu ngerti atau enggak ya, gue mau kasih tau doang. Naruto ini punya teman
Sasuke gue tahu. Iya, satu perjuangan sama dia kan. Kan. Iya, yang gini rambutnya. SMP. Andika, iya, Andika ya pokoknya belakangnya namanya buntut bebek. Iya, belakang ke atas gitu. Akhirnya dia berkhianat dari Konoha, terus Sasuke tuh bilang kalau si Naruto tuh bilang kalau Sasuke tuh temannya dia. Satu desa udah bilang jangan, itu dia sudah terinfluence oleh Orochimaru, tapi dia terus ngejar Sasuke ini karena lu tuh sahabat gue gitu. Sebaik itu bro si Naruto. Terus dia komen gitu. Terus kayak Naruto ngomenin istri dan anak gua, nyumpahin anak gua. Anjing, gua bilang kayak Masashi Kishimoto akan malu bro. Malu ngelihat ikonnya dia Naruto sebagai orang yang selalu memperjuangkan pertemanan, selalu baik sama semua orang gak kenal dibantu sama dia. Ngatain gua, wah lu anjing sih. Lu kalau mau komen, tolong jangan pakai karakter-karakter ya di anime yang baik bangsat. Ada Uchiha Madara, yang jahatnya kayak ada Uchiha Madara, ada Ootsuki, ada banyak gitu kayak yang itu aja, jangan pakai tai lu kontol. Apalagi One Piece, anjing lu pakai gambar One Piece buat nge-hate orang, anjing lu emang lu. Bangsat lu, nggak ngerti. Lu tuh cuma pengen jadi Zoro, pengen jadi Luffy, cosplay jadi mereka, tapi lu nggak ngerti esensi manganya bangsat. Mana coba belum rilis. Ya kira-kira gitulah. Dari caramu merangkai kata dan buang waktu di dunia maya sudah sangat jelas kau beda kelas. Wow, dari Petra. Wajahmu tentu nggak ada di Pet di sini. Anjing lu Pet memang. Karena gue udah bahas kalau yang itu. Iya. Ini tadi aku tak bisa mengertimu jika kau berteriak begitu. Tambah segelas minuman keras. Banyak kan? Ih anjing Petra bangsat lu, hidupku kau mungkin tahu lebih banyak dariku. Wow, sarkas. Kamu yang paling berani di ponsel pintarmu, aku tak pernah peduli dengan komentarmu. Katanya asal rajin kamu pasti bisa. Mungkin itu kau telah si bijinya. Oh itu. Itu bijinya. Gue kira emang ya orang-orang dari sini kayak kontol gitu. Enggak sih. Oh enggak ya, oke. Gaya bahasa kita agak berbeda. Iya benar. Tapi sama-sama berusaha jujur lah ya. Iya. Karena aku rindu minum sore sendu, tak ada bunyi-bunyi, nada dering mengganggu. Enak gak sih? Iya sih. Tapi emang iya sih kayak di posisi lu yang berkarya dan lu mungkin laku, lu mungkin banyak relasi gitu, kayak kalau sore diem gak megang handphone juga sulit sih. Iya agak susah. Iya nggak sih? Dan jadi kangen aja gitu kadang. Iya, apalagi kalau nyalain notifikasi komen ya. Ya tapi lu seenggaknya lu walaupun ini bukan senja dan bukan sendu, tapi lu nggak megang handphone lu sama sekali sih sejam sama gue. Enggak ya? Iya. Oh ya? Iya. Gue emang nggak terlalu ini sih. Iya. Tapi gue ya seenggaknya lah lu ada 1 jam lu tidak megang handphone sih. Iya nggak sih? Kayak selain tidur. Iya. Iya kan? Iya. Jadi biji ini bakal rilis tanggal 23 Oktober. 23 Oktober. Iya. Gue di sini konten baru pengen kenal ini sebenarnya kayak ada beberapa hal yang apa ya? Orang tuh kadang-kadang gini loh, Pet. Tanpa memikirkan frekuensinya. Ini soal uang gitu. Soal bisnis. Bagaimana lu bisa bantu gue Oke, lu dengan postingan lu dengan YouTube lu bisa menampilkan berapa viewers gitu. Tapi gue nggak pernah ngejual itu ke orang dan lu dateng gitu Pet kayak wah lu tai sih lu. Seru aja sih. Iya, maksud gue kayak anjing kok hidup bisa se mengejutkan itu sih gitu. Kayak gue bingung kayak ya biasanya sih pahlawan open-minded sih mereka bilang coki muslim sih bukan gue, walaupun gue penista pertama ya gitu kayak. Iya dan gue masih masih agak jet lag sih Pet, kayak tadi gue berangkat ke sini aja anjing ini bener Petra nih gue bilang kayak. Apa gue nanya sama Resti kayak emang beneran lu yang pengen apa Petra yang pengen gitu, gue bilang kayak gimana enggak nih soalnya gue cuma nyambungin lidah aja dibilang gitu. Lo mau cipokan gue bilang. Nyambung lidah enggak kan. Oh iya ya udah. Akhirnya ternyata setelah gue tahu emang Petra ngobrol sama Resti dan ternyata Resti ini manajernya Petra itu adalah teman lama gue di Bandung di siaran di 99ers. Yang aneh banget sih. Itu kebetulan aneh banget terus kayak kayak tiba-tiba lu tadi juga ngobrolin hal yang ternyata relate juga sama gue. Lu nonton Dave Chappelle juga, lu ternyata suka stand up. Gue tuh dari dulu pengen banget ngobrol sama stand up comedian, cuma gue nggak pernah tahu lewat mana gitu. Oh dan lu ada perasaan takut nggak sih kayak ntar gue dibilang so akrab, ntar gue dibilang iya nggak, maksudnya gue juga orangnya bukan yang kayak langsung seru gitu. Gue orangnya agak
Ya lu tuh kabarin gue aja lu pakai Resti anjing. Dan kebetulan Resti teman lama gue si bangsat ini nih. Itu gara-gara dia bilang dia kenal sih. Kenapa gue punya pemikiran begini? Ya Gara-gara salah satunya Warti sih. Kalau yang ini apa arti? Apa? Ya, kalau ini tanggal lahir gue 1990. Ini jembatan Pasopati. Oh. Iya, jadi Bandung 1990 gitu. Oh, oke. Tahun lahir gue Ada yang di tempat-tempat yang aneh ya? Enggak, gue sih paling ini yang paling baru tuh ini nama bini gue. Kartika. Yang ini apa? Yang kanan? Yang kanan ini pedangnya Zoro. Oh. Pedangnya Zoro. Oh, pedangnya dia. Iya. Oh, oke. Pedangnya itu 3, jadi 1 di gigi, 2 di tangan. Oh, gue pernah lihat. Iya, itu Zoro pedangnya ada 3. Dan kebetulan bini gue anak gue gitu. Jadi kan gue cuma pengen punya anak 1. Gue yang Jepang-Jepangan cuma ini doang. Anjing, tato lu oriental juga lagi bangsat. Ini si Koi yang berenang. Oh iya, ngelawan arus. Tato standar gitu. Iya. Ya gue bikin di Toraja, aneh banget. Jauh banget. Di Toraja bikin tato oriental anjing. Di Jakarta juga bisa kali Pak tuh tai deh lu. Ini aneh nih menurut gue. Ini kotak ini apaan anjing? Ini gue sama adik gue. Terus gue pengen bikin sesuatu yang emang buat space doang. Terus nanti ininya gue pengen penuhin. Terus ininya nanti bakal diisi di saat gue udah ada satu hal yang penting banget gitu dalam hidup gue, baru gue isi. Oh gitu. Ini burung. Ini Ini sih black work banget sih ini. Ini salah satu contoh black work yang paling umum sih. Kenapa lu taruh? Ini sebenarnya ada jenis elang namanya Aquila. Nama bini gue Aquila Virina. Oh. Jadi gue bikin sebelum nikah. Wah gokil sih lu. Gokil. Saya yakin itu berarti lu ya? Iya. Karena buat teman-teman yang belum tahu juga nih ya. Petra mungkin tampan dan sudah malang melintang di permusikan dari umur 17 tahun. Tapi Petra cuma 3 kali pacaran. Ini Iya banget kan? sih. Iya kan? 3 kali pacaran. Anjing lu, sad boy anjing lu. Lu sad boy bro. Lu sad boy bro. Aduh anjing sih Petra. Anjing gue juga gak nyangka sih. Gue ngerasa gue dipertemukan banyak orang tuh setelah gue diboykot sih, Pet. Oh iya? Iya. Jadi kayak gue gak pernah menyesali apapun yang gue lakukan sih. Kayak gue bahkan ketemu lu aja abis diboykot gitu. Dengan permasalahan-permasalahan gue ketemu 420, gue ketemu Jason Ranti, gue ketemu Baskara sebelum mereka melejit gitu, dan gue bersyukur banget gue berada di fase itu gitu, gue berada di fase mereka sebelum mereka melejit, dan gue ada dipertemukan dengan orang yang selama ini gue tonton gitu. Maksudnya selama ini kan gue kayak udah pernah gue tonton, terus akhirnya gue main bareng tanpa mengenal personalnya gitu, dan lu tiba-tiba datang ke sini, gue belum pernah maksudnya satu panggung sama lu, tapi lu sudah maju duluan gitu untuk tahu secara personal, dan gue sih ngerasa menyenangkan sih kayak. Gue juga thank you, maksudnya mau ngobrol sama gue. Kenapa? Gue juga thank you lo mau ngobrol sama Oh iya. Tidak apa-apa. Jadi romantis. Lebih nerima kalau dihina daripada dipuji. Dipuji tuh gue kayak, aduh, gue nggak kesini loh arahnya gitu. Kayak ketika ya udah gue bilang ya Bang Gus gini ya udah thank you gitu. Bahkan kemarin waktu di Synchronous Face, gue ketemu orang-orang yang gak mau foto sama gue, cuma bisa bilang gini doang, Bang, sorry bang, gue gak mau minta foto sama lu, gue cuma pengen salaman sama lu, Bang, keep real ya, gitu. Anjing sih, itu apresiasi gue tertinggi sih, kayak fuck, anjing ini di tempat orang-orang yang maksudnya punya wawasan lah ya, dan punya kemauan buat dateng gitu, dan punya referensi musik yang aneh gitu kan. Mau beli tiket, mampu lagi beli tiket, dan wah ternyata pasar gue nyampe sini gitu. Kayak anjing, gue sih gak nyangka sih dari seorang yang di TV yang gak dihargai gitu. Karena ketika ada di TV itu kan menurut gue secara harga naik, secara value turun. Iya. Iya kan, kayak di mata orang lu terkenal, tapi di mata seniman lain, aduh bro, nggak usah gitu bro, gitu. Sebenarnya tergantung cara kerjanya juga sih. Ya iya sih, bener sih. Cuman kayak bisa aja TV tidak begitu, cuma yang dirasain akhirnya jadi gitu. Cuma jadi kayak semua tuh kayak bisa dibayar pakai uang gitu loh, Pet. Semenjak gue di TV kayak, nih kita punya acara politik apa partai ini segala macam, lu stand up bla bla bla. Gue nggak mau gitu. Ya elah, berapa sih lu? Waduh. Gue kayak, ya ini dia karena gue sekarang punya channel sendiri, gue punya tempat buat gue menunjukkan siapa diri gue. Akhirnya sih kesortir sendiri gitu loh, Pet. Gue senangnya sih gitu sih, kayak
Kayak dulu orang bisa tidak harus mencoba untuk menyortir itu. Iya, kayak gue kayak dulu kayak jablay gitu loh selama ada uangnya pas gitu. Ya udah. Ya udah gitu. Tapi sekarang kayak enggak, gue nggak bisa, gue bilang gitu. Gue punya value gitu. Gue enggak deh gitu. Kalau seandainya emang gue kemarin dukung salah satu paslon presiden lah gitu, capres gitu. Ya karena gue pengen, bukan karena gue iya, bukan karena gue diminta untuk ngedukung, tapi emang ya oke gitu. Gue di situ aja sih, gue sesimpel itu aja gue gitu. Memang simpel itu susah lagi. Simpel itu susah. Kenapa simpel susah, Pet? Lo harus melewati banyak untuk bisa simpel. Gue gak harus ngejelasin. Bener, Pet. Karena gini, karena lu harus membayar mahal untuk hal yang sederhana, percaya gak sama gue? Kayak misalkan lu di sekolah diajarin matematika nih sama guru lu. A tambah dikali B per C sama dengan bla 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 gitu. Prosesnya panjang. Kalau kamu pengen sederhana, ikut bimbel saya. Iya, bayar lagi. Iya. Ya dari situ aja kita sudah tahu kalau hal yang simple itu tidak bisa dari proses yang simple juga. Iya. Hal yang simple itu bisa adalah muncul achievement sih itu. Iya. Ya. Achievement seseorang. Bener sih. Lu udah ngerasain sekarang berarti? Susah banget bikin yang simple. Harus gini banget nih 10 tahun baru simple. 10 tahun aja. Gue bersyukur sih, Pet, gue 2 tahun sih. Kayak, yaudahlah gitu kayak. Ya, alhamdulillah keluarga gue gak kelaparan. Ya, gue juga sangat-sangat bersyukur itu sih. Iya, gue kayak bini gue beli iPhone 11 mampu walaupun gue nggak ganti nggak apa-apa gitu kayak gantian ya. Gantian aja gitu kayak ya udah ini akan kita ceritakan nanti gitu kayak proses gantian membeli sesuatu gitu kayak ketika lu butuh ayo gua coba provide gitu. Kalau kamu kenapa enggak ya duitnya cuma cukup segini gitu buat kamu doang gitu kayak anjing enak ya gitu. Dulu gue ada duitnya cuman gue cuma bisa transfer doang anjing gue kayak punya simpenan aja gitu. Ngerti gak sih lu kayak punya simpenan tapi nikah gitu. Kayak cuma transfer lu belanja sendiri deh gitu kayak gue nggak ada di situ kayak tapi sekarang aduh kayak gue syukurin banget sih gitu kayak nggak ada hal yang gue sesali sama sekali, Pet. Itu menerima itu tuh susah loh. Kalau gue lo harus apa ya? Ya untungnya karena mungkin gue tidak 10 tahun kali ya. Gue meleknya cepet kali kayak anjing ini mimpi nih dak gitu kayak enggak ini gue pengen real aja deh, kayak gue waktu itu karena kontrak sih dan gue orangnya kalau udah ada sesuatu yang binding gitu atau kita agree di depan kayak gini oke. Ya gue respect itu aja sebenarnya. Makanya gue nunggu kelar dan ya gitu sih. Pas kelar kayak oh ya udah, ini udah boleh ya, oke aman, oke thank you gitu. Lu keren sih, Pet. Maksudnya lu seberani itu lu menikahi seseorang saat kondisi lu tidak secara finansial tidak ada di atas gitu kayak lu dan di saat lu juga menemukan diri lu lagi gitu kayak semua itu berbarengan plus anak lu lahir itu kayak anjing sih, Pet. tapi itu yang akan dikenang sih, Pet, kayak iya banget. Proses struggle itu sih yang gua rasa nggak semua orang mau mengakui hal itu. Semua orang akan mengalami hal itu tapi nggak semua orang mau ngakuin, Pet. Gitu makanya banyak orang yang settingan gimmick gitu demi bisa bertahan di industri gitu dan menurut gua kayak setelah gua liat industri ya gua kayak bro lu rela ngejual badan lu rela jauh dari orang-orang terdekat lu cuma buat ini. Itu pertanyaan gua sih kayak seriously, your best friend for this, your parents for this, your lovers, your loyal lovers for this, your body for this, and worth it, man. Lu meninggalkan orang-orang yang setia sama lu, yang mengetahui siapa diri lu, untuk nantinya lu bergaul dengan orang yang mungkin tidak menganggap lu teman, dan lu menganggap teman-teman lu tidak teman gitu. Lu tau gak sih kenapa gue bikin konten baru kenal ini, gue ngobrolnya langsung nih. Lu tau talk show yang ada di luar negeri? Saat mereka datang tuh mereka senyum. Terus kayak genuine gitu kayak ya gue kenal sama lu gitu. Iya. Someday. Dan lo bisa tahu di saat orangnya memang tidak nyaman. Iya. Kelihatan aja. Iya. Dan gue pengen nih ketika gue punya talk show gitu, orang-orang yang datang ke tempat gue tuh orang gue pernah gue kenali gitu.
Jadi ketika gue ngomong apapun juga dia juga nggak bakal kesinggung. Kayak ya gue tahu sebegini. Emang gitu, iya gitu kayak ketika ada orang yang nyerang gue kayak lu nggak boleh gitu, dia tuh idola gue apa segala macam kayak gue temenan sama dia udah jauh lebih lama daripada lu anjing, lu nggak kenal dia gitu. Enak gak sih kayak gue pengen ya itu distraksi itu loh. Di saat semua cuma membutuhkan bintang tamu cuma sebagai pendongkrak rating, gue ngundang lu karena gue pengen ketemu lu lagi aja gitu. Viewersnya nggak bakal sebanyak itu juga sih. Yes. Tapi mudah-mudahan banyak ya. Iya, maksudnya seandainya viewersnya tidak banyak juga tidak ada yang gue sesali gitu lah, Bet. Kayak enggak, dia temen gue anjing. Mau tim kreatif ngomong, dia nggak ngangkat ini, dia nggak punya karya baru segala macam. Gue nggak peduli anjing. Gue lebih prefer dengan orang-orang yang pernah gue kenali. Itu sih kayak lu ketemu gue kayak Conan. Iya. Kayak Conan gitu, kayak ada sesi di mana ketika bintang tamu datang tukeran minuman gitu kayak wah anjing sih, gue kebayang gue sama Ari Lesmana gitu, gue sama lu, gue sama JJ datang dan JJ bawa minuman apa, gue bawa minuman apa buat JJ. Wah men, kayak seru banget gitu loh kayak. Nah untuk menuju ke tahap itu yang harus gue benahi adalah mindset penonton sih. Bahkan gue pernah ngobrol sama salah satu kru dari YouTuber, gue nanya sama dia, lu kapan terakhir nonton TV? Kapan ya bang? Gitu. Setidak menarik itu TV bro. Dan memang pasti hal yang seru itu kan yang akan attracting orang ya. Tapi seru itu tidak bisa dibuat-buat sih menurut gue. Dia bisa, cuma sampai kapan lo bisa bertahan seru terus? Itu roda juga kan. Lo akan seru satu saat terus. Dan menurut gue idealnya hidup lo juga nggak selalu seru. Iya menurut gue, iya benar gitu kayak. Gue tuh gitu aja. Menurut gue ideal gue tuh ketika lu punya talk show tuh 5 tahun cukup sih. Setelah itu lu serahkan dengan generasi berikutnya. Thank you banget lu mau. Sama-sama, gue juga thank you. Thank you banget, Bet. Dan gue good luck juga buat lagu-lagu lu yang lebih real dengan tone-nya Petra. Yang cerita kita milik semua. Terus juga The Next BG tanggal 23 Oktober ini akan rilis. Jadi buat teman-teman juga terima kasih, tetap buka wawasannya, tetap buka kepalanya, dan jangan lupa juga untuk satu arah ya, untuk satu arah. Satu arah maksudnya? Utara. Ya karena kita banyak mengutarakan sesuatu. Oh. Iya. Kita satu arah, kita utara, kita anak-anak utara sih. Anak utara. Iya. Anak-anak jujur tuh anak-anak utara. Udah gitu aja, oke? Fix ya, anak-anak jujur adalah anak-anak utara ya. Nggak peduli domisili lu apa, lu jujur lu anak utara sih. Oke. Thank you, Pet. Terima kasih. Lu abis ini masih mau temenan sama gue gak? Iyalah. Seriusan kan? Anjing, thank you gue dapat teman baru lagi gue. Bener kan tangan gue dingin? Iya, gue tidak bohong. Karena Petra selalu bilang kalau ada kamera nyala entah buat YouTube entah buat apa pasti tangan dia dingin dan itu real. Thank you Petra. Terima kasih. Yeah.